Dia dari hatimu, saudara. Katakan ini dari hati kau. Dia Allah yang kudus. Dia layak ditinggikan. Biarlah kita menyembah seperti para malaikat menyembah. Katakan kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi. Haleluya. Surga bumi menyembahmu, bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Demikianlah kami menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah, dengan segenap akal budi kami menyembah. Yesus Kristus Tuhan yang layak, Yesus Raja segala raja, Juru Selamat dunia yang kami muliakan, kami tinggikan, kami sanjung. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan ke surga dengan segenap hati menyembahmu, anak domba Allah. Oleh darahmu Tuhan, oleh darahmu Tuhan, segala kemenangan diberikan, segala kesembuhan diberikan, segala kelepasan diberikan. Oleh darah Yesus, oleh darah anak domba Allah, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami terima kemenangan kami terima kemerdekaan kami terima berkat kejayaan, kebahagiaan kami. Oleh darah Yesus, oleh karya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, sembah Dia. Serahkan hidupmu. Katakan Tuhan, pakai aku bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hati kami
penuh kemuliaan-Mu. Rumah kami penuh kemuliaan-Mu. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Pakai kami Tuhan, pakai kami Bapa. Kami rasakan hadirat Bapa, kami sambut hadirat. Damai sejahtera-Mu yang mengalir, sukacita-Mu yang mengalir, menyingkirkan kegelapan dari kami. Sukacita dan damai sejahtera-Mu yang mengalir dalam hati kami, menyingkirkan duka cita kami, menyingkirkan ketakutan kami, menyingkirkan kelemahan kami, menyingkirkan kemalasan kami, menyingkirkan amarah kami. Tapi damai-Mu dan sukacita-Mu memberikan kami kelegahan dan kesabaran, memberikan kami ketenangan dan penguasaan diri, sehingga kami boleh mengampuni, memaafkan dan melepaskan semua orang oleh darah Yesus, oleh kasih Bapa, oleh karunia Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tepukan untuk Yesus. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 45. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semua saudara seiman, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah kita berbicara kepada kita pagi hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini berbentuk pengajaran. Ya, Lukas 24 ayat 45. Walaupun ini kita pernah merenungkan, tetapi ada sesuatu yang baru dalam. Mari kita baca bersama-sama perkataan yang ada di layar ini ataupun dalam Bible kamu. Lukas 24 ayat 45, demikianlah firman Tuhan. Ya, mata saya ketinggalan. Satu, dua, tiga. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Inilah perkataan terakhir Yesus Kristus kepada murid sebelum dia naik ke surga. Saya percaya setiap perkataan atau pesan terakhir dari seseorang yang akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, pasti kita akan pandang itu pesan yang sangat penting, yang sangat serius, yang harus kita jaga, kita pelihara, kita berikan respon yang baik. Ya, apa yang dilakukan Yesus? Ia membuka pikiran mereka. Mereka di sini Yesus membuka pikiran murid-muridnya semua sebelum naik ke surga, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, tanpa Yesus membuka pikiran para murid, murid-murid tidak akan dapat mengerti kitab suci. Termasuk kamu dan saya. Kalau Yesus Kristus tidak membuka pikiran kamu dan pikiran saya, kita tidak akan mengerti kitab suci. Kalau dulu pada zaman Yesus bersama dengan murid, yes, memang Yesus yang membuka pikiran mereka. Tetapi pada zaman sekarang,
Roh Kudus sudah dicurahkan sejak hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul bab 2. Amin. Oleh pertolongan Roh Kudus dan oleh kemauan kamu, oleh tindakan kamu, oleh keputusan kamu mengambil Bible, membaca Bible kamu, merenungkan Bible kamu, oleh Bible yang kamu baca, oleh firman Tuhan yang kamu baca, pikiran kamu dibuka. Jadi hari ini atau mulai Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, di dalam hati kamu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan kamu, mendorong kamu, kadangkala memaksa kamu, ambil Bible, baca. Karena aku mau buka pikiran kamu. Karena ada sesuatu dalam pikiran kamu yang harus dibukakan. Kita baca dulu, ada 3 ayat di sini. Ya, kita baca Efesus 4 ayat 21. Ya, dalam Efesus 4 ayat 21, di situ dikatakan, kamu telah mendengar tentang Dia dan kamu telah menerima pengajaran tentang Dia. Itu intisarinya daripada Efesus 4 ayat 21 dan 23. Ya, ayat 21 dan 23. Ayat 23 berkata seperti ini. Ya, itu ayat 21 ya, sekarang ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran tentang Yesus, maka karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu terima, yaitu tentang Yesus, yaitu firman Yesus, maka olehnya pikiran kamu dan roh kamu diperbaharui. Jadi sebelum pikiran kamu diperbaharui, kamu harus mendengar tentang Yesus. Kamu harus menerima pengajaran tentang Yesus. Dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang rela, dengan hati yang komitmen, keputusan yang kamu buat, maka pengajaran firman Tuhan yang kamu baca, ayat-ayat firman Tuhan yang kamu baca, yang kamu pikirkan itu adalah tentang Yesus. Ya, firman Tuhan ini tidak menceritakan tentang lain, tentang Yesus semuanya. Maka oleh firman inilah yang kamu baca sendiri, yang kamu dengar sendiri, yang kamu pikir sendiri, oleh firman inilah pikiran kamu diperbaharui. Jadi dulu Yesus membuka pikiran murid sebelum naik. Tapi hari ini kita didorong untuk membaca Alkitab supaya pikiran kamu dibuka sebelum kamu naik. Kan sepas Yesus naik kan giliran kita harus naik. Tapi pastikan sebelum kamu naik, bukan naik ke tingkat 3 saudara ya, sebelum kamu diangkat Tuhan ke rumah Bapa di surga, pastikan pikiran kamu sudah terbuka untuk mengerti kitab suci. Amin. Karena kita tidak boleh naik ke surga, tidak boleh menghadap Bapa di surga tanpa pikiran kita mempunyai firman, tanpa hati kita mengerti kitab suci. Jangan naik ke surga. Minta Tuhan, jangan ambil aku belum bertobat. Doa seperti itu. Nanti tahun depan Tuhan datang lagi mau ambil, Tuhan jangan, aku masih belum bertobat. Tuhan bilang sampai bila doa kamu tak berubah-ubah. Dari dulu jangan belum bertobat. Coba kita lihat dulu Filipi 2 ayat 5. Ya, di situ dikatakan Filipi 3 ayat 19 saja. 5-nya kita tidak baca. Filipi 3:19. Ya, di situ dikatakan ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan,
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka tentu sebelum Yesus naik ke surga, perkara penting yang harus Yesus lakukan, membuka pikiran para murid supaya mereka mengerti kitab suci. Jadi karena pikiran kita, saudara, selalu memikirkan perkara-perkara duniawi, selalu diarahkan, dibawa, dipengaruhi untuk memikirkan perkara duniawi. Oleh sebab itu kita harus minta kepada Tuhan Yesus melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, supaya pikiran kita dibuka dan mengerti kitab suci. Supaya kita ready, bersedia kalau datang jemputan untuk angkat kita ke surga. Kita bersedia. Kenapa, saudara? Pikiran ini, boleh saya katakan pikiran ini ada monster. Saudara tahu monster? Goliat, raksasa, dia tinggalnya dalam pikiran kita. Ya, kalau kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat 5, ya, di situ kita baca sekejap. Jadi saudara, hanya Yesus saja yang berkuasa, yang mampu, yang sanggup untuk membuka pikiran para murid dan pikiran kamu dan pikiran saya, sehingga kita mengerti kitab suci. Hanya Yesus saja. Karena saudara, kalau kamu mau mengerti kitab suci, kamu harus membaca kitab suci. Ya. Kalau kamu mau membaca kitab suci, kamu harus mulainya dengan membaca. Kalau kamu mau mengerti kitab suci, kamu harus mulainya dengan membaca juga. Kalau kamu mau disembuhkan oleh kitab suci, kamu harus mulai membaca kitab suci juga. Kalau kamu mau memperoleh pengertian dan hikmat dari Yesus, kamu harus mulai dengan membaca kitab suci juga. Kalau kamu mau melepaskan pikiran-pikiran jahat dari pikiran kamu, kamu harus mulai daripada membaca kitab suci juga. Itu sebabnya dalam Mazmur 1, ya, Mazmur 1 ayat 3 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi hanya kitab suci, hanya perkataan Tuhan, hanya firman Tuhan yang dapat merobohkan, meruntuhkan monster, Goliat, raksasa yang bersembunyi dalam pikiran kita. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi ada siasat, ada kubu yang dibangun dalam minda kita. Untuk apa? Untuk menentang kita tidak mengenal Tuhan. Saya ulangi, ada siasat, ada kubu yang dibangun dalam pikiran kita untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi yang tidak mau mengenal Tuhan itu bukan kita. Kubu tadi, benteng tadi, ya, siasat tadi. Saya ulangi, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi ada yang tidak rela kamu mengenal Tuhan. Mungkin kamu ada yang kamu sadar, ada yang tidak sadar, ada yang perasaan, ada yang tidak perasaan. Bahwa musuh kita yang tidak kelihatan itu, yaitu setan, iblis, roh jahat, dialah yang membangun siasat, membangun kubu
di dalam minda kamu dan saya. Ya. Itu sebabnya Paulus katakan, kami menawan segala pikiran. Jadi pikiran ini tempatnya monster tinggal. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, pikiran kita ini harus diperbaharui supaya monster itu keluar. Ya. Saudara, yang mengalang bangsa Israel, yang mengalang kebahagiaan dan kemenangan bangsa Israel dulu pada zaman Raja Saul, kan Goliat ya. Goliat itu kan monster, kan raksasa ya Goliat itu. Tetapi kita tidak ada Goliat lagi sekarang seperti itu. Sekarang Goliat itu di dalam pikiran kita. Raksasa itu dalam pikiran kamu. Monster itu dalam pikiran kamu. Selama monster itu, raksasa itu dalam pikiran kamu, kamu tidak akan pernah mengerti firman Tuhan. Dan kalau kamu tidak pernah mengerti firman Tuhan, rohani kamu kurus, roh kamu kering, tandus, seperti sungai yang tiada airnya, seperti tanah yang tidak berair. Itu saya kata tadi, Mazmur 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, yang memikirkannya siang dan malam. Maka orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi setiap pohon itu perlu aliran air. Jadi kalau pikiran kita dikuasai oleh raksasa, oleh monster, maka kita akan mempunyai roh yang kering, roh yang duka cita, roh yang berputus asa, roh yang lemah, roh yang ngantuk, roh yang tidur, roh yang putus asa. Sepatutnya roh kita itu harus bersukacita, harus bergembira, harus ada damai sejahtera, harus berani, harus beria-ria, harus bergembira, harus ada nyanyian. Tetapi tidak jadi seperti itu karena kita tidak mengerti kitab suci. Karena setiap kali kamu merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, yang makan kan roh kamu. Tapi roh jahat, si monster itu, si raksasa itu mencuri pikiran kamu, mengalihkan pikiran kamu, membuat benteng dalam pikiran kamu, membuat kubu pertahanan dalam pikiran kamu, sehingga kamu tidak dapat mengenal Tuhan, tidak dapat maju ke hadapan, tidak dapat bertumbuh ke depan. Jadi tujuan Yesus membuka pikiran para murid adalah supaya murid-murid ini dapat mengenal Tuhan. Ya. Coba kita baca Roma 12 ayat 2. Ya, Roma 12 ayat 2. Di situ dikatakan, di perkataan yang paling bawah di situ, Roma 12 ayat 2, dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu ini ya, akal budi kita, pikiran kita. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saudara, kalau kamu mau berubah, kalau kita mau menjadi berubah, kita harus mulai daripada akal budi. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Akal budi kamu tempat permulaannya kamu berubah. Pembaharuan harus terjadi dalam pemikiran kamu. Haleluya. Jadi monster itu, Goliat itu, raksasa itu tinggalnya dalam pikiran kita, sehingga kita selalu terhalang, selalu diperhamba, selalu gagal untuk memperbaharui pikiran kita.
kamu menerima pembaharuan, roh kamu makmur, roh kamu akan enjoy dengan hidup ini, roh kamu akan menikmati kebahagiaannya. Itu sebabnya Yesus membuka pikiran mereka mengerti kitab suci, karena hanya kitab suci saja yang dapat memperbaharui pikiran. Lagi kita baca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Oke. Situ dikatakan firman Allah hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pemikiran kamu. Jadi kalau kamu membaca firman Tuhan, kamu dapat mengetahui siapa monster yang bersembunyi itu. Karena firman Tuhan itu cermin, ya. Dia cermin. Ketika kamu bercermin, kamu nampak bagian rambut kamu yang tidak kemas, bagian mata kamu yang tidak kemas, bagian bibir kamu yang tidak kemas. Kamu nampak kalau dia ada pencermin. Jadi firman itu cermin. Kalau kamu membacanya, kamu bercermin untuk pikiran. Oh, ini kebencian. Oh, ini dendam. Oh, ini iri hati. Oh, ini cemburu. Oh, ini kepahitan. Semua inilah kalau dikumpulkan ini menjadi monster raksasa dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan yang kamu baca itu, dia menunjukkan kepada kamu, ini monster, ini tembok, ini kubu, ini siasat, ini taktik roh jahat, dikatakan. Ya. Dikatakan tadi dalam 2 Korintus 10 ayat 5 tadi, Paulus katakan kami mematahkan setiap siasat, dikatakan. Jadi kalau ada siasat iblis dalam pikiran kamu, taktik iblis dalam pikiran kamu, maksudnya kalau iblis membangun kubu pertahanan dalam pikiran kamu, maksudnya kalau iblis mengumpulkan dalam pikiran kamu cemburu, iri hati, dengki, emosi yang tidak terkendali dan macam-macam yang jahat dan kotor dalam pikiran kamu, yang harus mematahkannya adalah kamu sendiri. Kamu. Contohnya gini, saudara. Ketika kita bercermin, kita tahu, oh ada cemburu, oh ada iri hati. Tuhan tidak boleh paksa kamu untuk buang cemburu itu. Kamu harus relakan, Tuhan ampunkan aku tidak akan cemburu lagi dengan siapapun. Itu contohnya. Itu caranya kamu patahkan siasat yang ada itu dalam pikirannya. Kalau ada iri hati, kalau ada kedengkian, kalau ada kebencian, kalau ada dendam, jangan minta Tuhan, kamu sudah tahu itu. Kamu yang harus, oh Tuhan ampunkan aku tidak berdendam lagi. Ampunkan aku tidak mau membenci lagi. Ampunkan aku Tuhan, aku tidak mau marah lagi. Ampunkan aku Tuhan, aku tidak mau menggosip lagi. Ampuni aku Tuhan, aku tidak mau menyumpahi orang lagi. Ampunkan aku Tuhan, aku tidak mau keluarkan perkataan kotor lagi. Dengan cara itulah kamu patahkan setiap siasat, setiap kubu yang dibangun oleh Goliat dalam pikiran kamu. Coba baca Galatia 5 ayat 16. Di dalam Galatia ayat 16 itu, di situ dijelaskan kepada kita, ya. Inilah siasat-siasat iblis, inilah senjata-senjata iblis, inilah peralatan-peralatan iblis yang dimasukkannya dalam pikiran anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu tidak mengerti kitab suci. Jadi Yesus membuka pikiran para murid, maksudnya Yesus membersihkan pikiran para murid.
Membersihkan dari apa? Sampah. Sampah tadi, ayat 16 ini. Ya. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi saudara, kalau kamu membiarkan keinginan daging dalam pikiran kamu, maka akan terjadi pertengkaran antara daging kamu dengan roh kamu, pikiran kamu dengan hati kamu. Selalu gaduh, macam suami istri gaduh. Kalau pikiran kamu suami, ini istri, ya gaduh hari-hari karena tidak ada persamaan. Ya. Maksud saya ada konflik, ada pertengkaran, ada perselisihan, tidak dapat sehati, gitu. Ya, tidak dapat. Keduanya bertentangan. Keinginan daging dan keinginan roh bertentangan. Apa yang dimaukan Roh Kudus kepada roh kamu, kepada hati kamu, harus kamu lakukan melalui perubahan pemikiran kamu, pembaharuan akal budi kamu. Dan itu hanya boleh dilakukan tindakan kamu, keinginan kamu membuka Bible, membacanya, memikirkannya, bercermin kepadanya, supaya kamu dapat melihat dengan jelas sampah-sampah itu. Ya, kita lihat Galatia tadi, ada lagi ayat lain yang saya mau baca dalam Galatia 5 tadi ya. Tengok ayat bawahnya Christopher. 18. Ayat 19. Oke, ini dia. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dia adanya dalam pikiran, saudara ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Apa lagi? Hawa nafsu, saudara, ini bukan hawa nafas, tidak sama. Hawa nafas ya itu terpulang apa yang kamu makan. Makan petai ya bawa petai. Ini hawa nafsu. Dia dalam pikiran. Hawa nafas dari mulut dia keluar. Kemudian apa lagi? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Ini banyak orang tak perasaan ya. Egois, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah. Ya, orang gosip ini kan membawa pemecah ya. Apalagi perdukunan. Ya, tidak ada di situ perdukunan. Ya, kemabukan, kedengkian, pesta pora. Ya, kemabukan, kedengkian, pesta pora, semuanya ini kalau kamu susun di sini, disusul di sini oleh si iblis, jadi monster. Amin. Jadi monster. Itu sebab monster tak datang kacau kamu, hantu tak datang kacau anak-anak yang ada monster di sininya. Karena monster sama monster kan kawan. Tetapi yang tidak kawan, keinginan daging dan keinginan roh, tidak kawan. Jadi kalau kamu membiarkan monster itu dalam pikiran kamu, macam manapun kamu membaca kitab suci, kamu tidak mengerti. Karena monster itu adalah benteng yang menutup pikiran kamu. Itu sebabnya Yesus membuka pikiran para murid, keluarkan monster dari pikiran Petrus. Ingat, Petrus dulu ada pikiran monsternya juga. Waktu Yesus cakap dia anak-anak Allah akan disalibkan, Petrus kata apa? Oh, kiranya itu tidak terjadi kepada kamu. Dan apa kata Yesus kepada Petrus? Nyala kok iblis di situ ya. Jadi monster-monster ini harus kamu keluarkan, remove, keluarkan dari pikiran kamu
dengan cara kerendahan hati kamu, pertobatan kamu, pengampunan yang kamu minta, penyesalan yang kamu minta, pengakuan yang kamu buat, itu akan membersihkan monster keluar daripada pikiran kamu, atau Goliat keluar dari pikiran kamu. Jangan kemana-mana kamu pergi kamu bawa Goliat itu. Itu yang membuat hidup kita selalu banyak masalah, banyak rintangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Karena roh jahat ini pencuri. Dicurinya kebahagiaan, dicurinya kegembiraan, dicurinya keuangan, dicurinya sukacita, dicurinya semua apa yang kita suka. Yang maksudnya apa yang baik dari Tuhan itu dicurinya. Coba kita baca Matius 12 ayat 29. Ini ayat luar biasa ya. Matius 12 ayat 29. Oke, kita lihat sini ya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Contohnya kalau kamu masuk ke bank lo mau mencuri, kamu tengok ada security depan 2 orang, belakang 2 orang, apakah kamu terus masuk aja mencuri barang itu? Kan tidak. Kamu harus ikat dulu security-nya, tutup matanya, ikat tangannya, ikat kakinya. Itu baru pencuri yang pandai. Tapi kita bukan pencuri di sini, saudara. Kita yang kecurian. Orang kuatnya siapa? Goliat tadi. Itu orang kuat. Kalau kamu sudah membiarkan, ya, kemabukan, pesta pora, cemburu, iri hati, dengki, amarah, emosi, dendam, semua kamu biarkan, dia bukan saja jadi benteng, bukan jadi menghalang kamu tidak mengerti firman, tapi dia menjadi Goliat, menjadi monster, menjadi raksasa, menjadi orang kuat yang pastikan kamu tidak diberkati. Pastikan kamu tidak mengerti kitab suci. Dia mau pastikan, karena kalau kamu mengerti kitab suci, roh kamu akan bahagia, roh kamu akan damai, roh kamu akan sukacita, kamu akan memperoleh kemenangan dan kelepasan, kamu akan memperoleh kemerdekaan dari perhambaan. Dia mau pastikan kamu tidak mengerti kitab suci. Dia harus tetap tinggal di sini. Itu dikatakan di sini. Bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu? Saudara, di sini juga saya katakan bahwa pikiran kita adalah tempat pertahanan kita yang paling kuat, yang paling utama, yang paling penting. Pikiran kita. Kalau kita mau mempertahankan kebahagiaan kita, sukacita kita, kesehatan kita, jaga pikiran kita dulu. Karena pikiran yang sehat melahirkan tubuh yang sehat. Pikiran yang sehat melahirkan roh yang sehat, hati yang sehat. Kalau roh kamu sehat, hati kamu sehat, badan kamu sehat, tentu rumah tangga kamu sehat juga. Ya. Pikiran kita ini adalah medan pertempuran, tempat peperangan yang direbut. Roh Kudus pun mau, si iblis pun mau pikiran kita. Ketika kamu lahir baru, ketika kamu menjadi anak Yesus, ketika Yesus membebaskan hati dan pikiran kamu dari kejahatan, membersihkan hati dan pikiran kamu, maka kamu dijaga di situ. Tetapi ketika kamu tidak lagi merenungkan firman, tidak lagi membaca firman, tidak lagi memikirkan firman, maka kemuliaan Tuhan meninggalkan kamu. Karunia Tuhan
Terang Tuhan meninggalkan kamu. Perlindungan Tuhan meninggalkan kamu. Ini pekerjaan, kemalasan-kemalasan kita ini semuanya ada kaitannya dengan duniawi, dengan dunia ini, dengan kerajaan kegelapan, ada kaitannya. Kalau kamu sadar, kalau kamu perasaan, ini tak boleh jadi. Saya harus berhenti jadi pemalas. Saya harus bangkit baca firman Tuhan. Saya tidak boleh biarkan pikiran saya ini diikat dan dirampas oleh orang kuat lain duduk di sini dari kerajaan kegelapan. Jadi saudara, kalau dalam pikiran kamu ada orang kuat, ada Goliat, ada monster, menurut Galatia 5 ayat 16 dan ayat 29 tadi, kamu harus ikat dulu orang kuat itu. Paulus katakan, kami mematahkan setiap siasat iblis. Bukan Yesus mematahkan ya. Paulus tidak katakan malaikat Tuhan datang mematahkan siasat iblis yang ada dalam pikiran saya. Tidak. Paulus tidak kata Yesus datang mematahkan siasat iblis dalam pikiran saya. Tidak. Tapi Paulus kata kami mematahkannya. 2 Korintus 10 ayat 5 tadi. Kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu. Kamu harus patahkan apa yang tersembunyi dalam pikiran kamu. Saya mematahkan apa yang tersembunyi dalam pikiran saya. Ini peranan kita. Peranan kita. Kita harus mainkan peranan untuk kemerdekaan kita. Kita harus memainkan peranan untuk kemenangan kita. Kita harus memainkan peranan untuk memulihkan hati kita. Kita harus memainkan peranan untuk kembalikan damai, sejahtera dan sukacita yang hilang dari kita. Kita harus kembalikan kesehatan yang hilang dari kita. Jangan biarkan ada orang kuat menguasai pikiran kamu, akal budi kamu. Patahkan dia, runtuhkan dia, keluarkan dia. Dengan cara apa? Rendahkan diri kamu. Katakan dengan Tuhan, ini Tuhan, orang-orang kuat bersembunyi dari kepalaku nih Tuhan. Dia sembunyi di sini Tuhan. Karena saudara, kalau kita mempertahankan iri hati kita, atau mempertahankan sifat gosip kita, kalau kita mempertahankan sifat amarah kita, kalau kita mempertahankan sifat-sifat duniawi dalam pikiran kita, itu lama-kelama dia menjadi satu kepahitan, satu akar pahit. Ya, kamu taruh gula berapa banyak pun pahitnya tetap di situ. Kamu harus buang dia, tukar. Saudara, apa pesan Tuhan kepada kita hari ini? Seperti Yesus membuka pikiran para murid, Yesus pun mau membuka pikiran kamu dengan satu tujuan. Kamu mengerti kitab suci. Kamu harus mengerti kitab suci. Supaya hati kamu dipulihkan, disehatkan, disegarkan. Supaya tiada kekeringan lagi, tiada kemiskinan lagi, tiada ketakutan dan stres, tiada lagi. Jadi harapkan hari ini Yesus bukalah pikiranku. Aku mau mengerti kitab suci. Aku mau beri kerjasama dengan kamu Yesus. Kerjasama apa kata Tuhan? Ya, aku tahu banyak monster dalam pikiranku Tuhan. Sifat lamaku ini sudah jadi monster Tuhan. Aku tahu Tuhan. Nanti Tuhan tanya lagi, macam mana kamu tahu? Iya Tuhan, ketika dengar Pastor Michael khotbah. Ini contohnya. Atau ketika saya baca Alkitab Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan, oh rupanya membenci itu tidak boleh.
Oh, dendam itu tidak boleh. Oh, gosip itu tidak boleh. Oh, minum arak itu tidak boleh. Perjudian itu tidak boleh. Nomor ekor itu tidak boleh. Berdukun itu tidak boleh. Oh, itu rupanya Tuhan. Hari ini ampunkan saya Tuhan. Jika kamu kata ampunkan saya Tuhan, aku tidak akan mengulangi lagi, maka monster itu dengan mudahnya diambil oleh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kamu harus serius, harus ada tekad, harus ada kemauan. Jadi kalau kadang-kadang hidup kita diserang roh jahat, diganggu roh jahat, itu bagus saudara, supaya kamu periksa diri. Kenapa roh jahatnya sih datang-datang aja, so akrab? Kamu harus periksa diri. Manfaatkan kedatangan roh jahat yang kacau kamu, masalah yang datang yang mengganggu kamu itu kamu manfaatkan untuk periksa diri dulu. Jangan tunjuk orang lain. Jadi kalau Pontianak datang ganggu kamu, kamu jangan kata, Pontianak tak tahu ke kamu aku orang baik. Itu yang jahat. Kamu ke sana ke rumah dia. Jangan kata gitu dengan Pontianak itu. Jangan tunjuk orang lain. Jadikan manfaat untuk periksa diri kita dulu. Jadi maksudnya kalau ada masalah, ada pergolakan, ada peperangan di tempat pekerjaan, di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, di dalam pikiran kita, di dalam rumah tangga kita, periksa diri kita. Jangan katakan, oh suamiku Tuhan dosanya paling besar. Aku tidak. Aku cuma curi telur ayam, suamiku 2 ekor ayam dicurinya. Telur kecil, ayam besar Tuhan. Jangan tunjuk orang lain kalau kamu mau keluarkan monster dari kamu. Jangan bawa monster jalan-jalan. Monster itu kuat makannya. Oi, sebelum saya bertobat saya kuat makan. Kuat makan. 3 pinggan tengah hari aja tuh. Tengah hari aja. Jadi siapa yang mau keluarkan monsternya? Kalau ada monster, keluarkan. Itu yang menghalang kamu. Monster itu yang menghalang kamu. Saudara, 32 tahun lebih saya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Saya tidak akan sekali-sekali mau kompromis dan membiarkan monster singgah. Kadang-kadang monster kata, Michael, aku singgah rumah kamu sekejap aja. Rasa kamu punya kopi sekejap aja. Oi, jangan kompromis, don't discuss. Jangan diskusi dengan iblis. Jangan adakan perbincangan dengan iblis, jangan. 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 Apa sebab Hawa jatuh ke dalam dosa? Hawa jatuh ke dalam dosa, mulainya dari apa? Diskusi. Dengan siapa? Dengan ular. Kan diskusi mereka, meeting itu. Diskusi. Jangan diskusi dengan pikiran-pikiran monster. Keluarkan dia segera. Ini tidak boleh jadi. Aku harus mempunyai pikiran yang baik, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang adil, yang benar, yang disebut kebajikan dan kemuliaan bagi Yesus. Pikiran inilah yang harus ada dalam pikiranku, supaya rohku hidup, rohku bahagia, rohku dewasa, tidak kekeringan. Kalau kamu sakit, kamu cepat sembuh. Kalau kamu simpan dendam, kalau kamu ada sakit, doakan dia susah. Sakitnya tak boleh sembuh. Harus ini dulu disembuhkan. Jangan macam Yudas, itu kesembuhan yang salah. Ya, dia sudah stres di sini, dia gantung diri. Nah, itu bukan cara keluarkan monster. Ya. Bukan kita keluar dari monster, ya. Monster harus keluar dari kita. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Saudara, ketika kita bernyanyi seperti ini, ya, jika ada di antara kamu mau didoakan, ya, khususnya saya ingin mendoakan saudara kita yang baru bersama kita. Saya menjemput kamu ke depan untuk didoakan. Ajarilah kami ini Tuhan, ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami Tuhan, Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kali ibunya saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Mari angkat tangan kita. Pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti murah hati. Nyanyikan dari hatimu. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami minta dari hatimu. Tuhan, aku mau hati seperti Yesus, kasih seperti Yesus. Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami, Ajari kami saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang kami tangkap hari ini, apa yang kami mengerti dari pagi hari ini adalah pesan Yesus. Jangan biarkan pikiran kita dirampas oleh kegelapan. Karena pikiran kita adalah pusat peperangan yang diperebutkan untuk dikuasai.
Bapa, kami mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami pagi hari ini. Tanpa firman Tuhan di pikiran-pikiran kami, tanpa kami mempunyai pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan, yang dikuasai oleh firman Tuhan, kami akan mempunyai hati yang tidak bertumbuh, iman yang tidak bertumbuh, hati yang kering, haus dan tersiksa. Engkau mengingatkan kami supaya kami memahami firman Tuhan. Tuhan, ambil monster dari pikiran kami. Kami paham ada monster yang bersembunyi dalam pikiran kami, yaitu sifat-sifat duniawi kami, pikiran-pikiran duniawi kami, yaitu pesta pora, iri hati, gosip, dengki, kebencian, amarah, perdukunan, sihir, dan lain sebagainya. Bapak, ambil semua itu dari kami. Buka pikiran kami oleh Roh Kudus, oleh kasih karunia Bapa, oleh karunia Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan membuka pikiran kami, membuka pikiran kami. Mengertilah kitab suci, pahamilah kitab suci, karena firman dan perkataan Tuhan itu akan memerdekakan kamu dari monster itu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urakata kabushiki. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Jesus. Jamah Tuhan. Jamah anakmu ini Tuhan, jamah Tuhan, jamah dia Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah hatinya. Kegelapan keluar, roh yang membayangi kehidupannya keluar. Roh yang mencuri kebahagiaan, roh yang mencuri damai sejahtera, roh yang mengganggu hati dan pikirannya, out dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Api Roh Kudus, dimanapun roh jahat memonitoring dan bersembunyi dalam pikiran kamu, dalam hati kamu, ataupun dalam perut kamu, dalam peranakan kamu, dalam pinggang kamu, keluar dalam nama Yesus. Api Roh Kudus demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Thank you. Urabashiki. Haleluya. Jamah hati ini Tuhan, jamah hati ini Tuhan. Ambil kesusahan, ambil ketakutan dan kecemasan, ambil stres, keluarkan kegelapan dari sini. Aku keluarkan kegelapan dari sini. Aku katakan terang atas kamu, terang atas hati kamu, terang atas pikiran kamu. Terang itu memisahkan kamu dari kegelapan. Keluar kegelapan, keluar kegelapan, keluar kegelapan, keluar kegelapan. Baraka bushiki. Kasih Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hati kamu sekarang. Aku rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hati kamu sekarang. Kasih Tuhan mengalir dalam hati kamu sekarang. Tidak apa, kamu menangis, itu akan meringankan kamu.
Percayalah, ketika kamu mengampuni, Tuhan mengampuni kamu. Ketika kamu bersabar, Tuhan menghiburkan kamu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada firman yang berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah aku memisahkan kamu dari pelanggaran kamu. Seperti jauhnya langit dari bumi, aku pisahkan kamu dari pelanggaran kamu. Seperti jauhnya timur dari barat, aku lemparkan pelanggaran kamu jauh dari kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Terima karunia Tuhan. Rabababababah. Kelepasan atas kamu. Out kegelapan dalam nama Yesus. Out kegelapan demi nama Yesus. Uraka busiki. Urababaka busiki. Dalam nama Yesus. 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 Uraka busiki. Thank you Lord. Thank you Lord. Tidak ada tempat persembunyian keluar dari peranakan ini. Out! Out dalam nama Yesus. Tidak ada tempat persembunyian bagi kegelapan. Muntahkan segala yang bukan dari Tuhan yang bersembunyi dalam kamu. Be flushed out demi nama Yesus. Out demi nama Yesus. Be flushed out. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Out. Out. Leave this body. Leave this body. Out. Ajarilah kami ini saling. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami. You spirit of killing, stealing, and destruction. Ya Tuhan, leave this body. kasih-Mu kudus tiada batasnya. Roh pencuri, pembunuh, pembinasa, penghancur, keluar dari tubuh ini. Out. Kami ini Out. saling Out. mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Apa saja yang kau makan dalam mimpi, yang kau minum dalam mimpi, keluar dalam nama Yesus. Hidangan dari dunia orang mati, perjumpaan dari dunia orang mati,
Aku batalkan dari kamu. Aku keluarkan dari kamu. Demi nama Yesus. Out! Kami ini kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah-Nya Ada kuasa dalam darah-Nya, Thank you, Lord Jesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dari tempat persembunyian kegelapan dalam tubuh ini, aku declare, aku istihar kamu anak Tuhan. Aku istihar kamu anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Out! Dalam nama Yesus. Out! Dalam nama Yesus. Tinggalkan badan ini. Tinggalkan badan ini. Tinggalkan badan ini. Dalam nama Yesus. Lihat saya. Out! Kegelapan, kau tidak boleh bersembunyi dalam tubuh ini. Darah Yesus. 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 Leave this body. Keluar dari tubuh ini. Leave this body. Leave this body. Out! Generational curses, roh keturunan, roh nenek moyang, keluar, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ikat, dalam nama Yesus, ikat, dalam nama Yesus. Out. Out. Api Roh Kudus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Out in Jesus name. Api Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihi. Out. Baba guru musuh. Kulepaskan api di perut kamu, di peranakan kamu.
rambut sampai ujung kaki kamu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu. Api Tuhan menjangkau kamu. Api Tuhan melepaskan kamu. Api Tuhan melepaskan kamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
rusak, semua tidak baik, semua tidak menyenangkan, semua tidak menyelerakan. Tapi roh jahat itu dikeluarkan. Ya. Dia akan melihat kamu lain. Dia akan lihat terang Tuhan dalam kamu. Dia akan lihat kebaikan kasih karunia Tuhan dalam kamu. Doa saya biarlah kasih karunia Tuhan dalam kamu dan terang Tuhan dalam kamu menyentuh hati pasangan kamu, membuka hati dia untuk Kristus. Bapak diserahkan siapa nama? Mary. Bapak menserahkan Mary kepada kamu. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu dan persekutuan dengan Roh Kudus berlimpah di dalam Mary, baik dalam pikiran, dalam hati. Berikan kasih seperti Yesus. Biarlah Raja Damai lahir di hati Mary hari ini. Ikutkan doa saya, Tuhan Yesus. Aku percaya kamu mati untuk dosa. Kamu tumpahkan darah untuk membayar semua dosa, kejahatan, pelanggaran. Tuhan Yesus, hari ini aku buka hati. Aku sambut Yesus. Masuklah ke dalam hati. Jadilah Tuhan penjaga, juru selamat dan gembala untuk jiwa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, sebelum kita bersurai, kita akan terima doa berkat, doa penutup. Saya jemput kita untuk bersama-sama berdiri dalam hadirat dan terang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, pikirkan kebaikan Yesus. Renungkan firman Tuhan tadi. Pastikan firman Tuhan itu adalah komitmen kamu. Pastikan kamu patahkan dan runtuhkan monster-monster keluar dari pikiran kamu, supaya kamu memperoleh pikiran yang terbuka untuk mengerti kitab suci. Ikutkan doa saya. Bapa, jika ada, dan saya tahu tuh, jika ada monster, orang kuat yang bersembunyi dalam minda pikiranku hari ini, demi nama Yesus, aku keluar, aku patahkan, aku hancurkan rancangan monster, siasat monster,
taktik monster, aku perintahkan dipatahkan, diruntuhkan, keluar dari pikiranku, keluar dari pikiranku. Aku robohkan rancangan kegelapan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Rancangan kegelapan ke atas aku, ke atas rumah tanggaku, ke atas istriku, ke atas suamiku, ke atas ibuku, ke atas anak-anakku, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar rumahku, keluar dari mindaku, keluar dari suamiku, keluar demi nama Yesus. Terima doa berkat. Kiranya Bapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, seperti yang difirmankannya, mata Tuhan memandang ke bumi, kepada anak-anak manusia, untuk mencari apakah ada yang bersungguh hati dan mencari wajahku. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang bersungguh hati. Kami mencari wajah-Mu, kami merindukan, kami menghauskan dan melaparkan untuk berhubungan karib dengan Engkau. Kiranya Bapa menghadapkan wajahnya kepada kami. Kiranya Bapa memberkati perbuatan tangan-Mu, kerjaya kamu, lumbung-lumbung kamu, tabungan kamu diberkati, kesehatan kamu diberkati, pendidikan kamu diberkati, rumah tangga kamu diberkati. Kiranya mata Bapa memandang kepadamu, kasih Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sampai Maranatha, Yesus Kristus datang yang kedua kali membawa kita ke rumah yang dijanjikan di surga sana. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Beri salaman pada jiran-jiran kamu. Jadi untuk pengetahuan kamu, Mary dari Medan ya, dari Medan. Baru apa tadi?